Tapi Tengku ada juga nih, ini karena berkaitan tentang masih kampanye, tapi juga masih berkaitan dengan isu-isu di publik ini Tengku. Ya, gimana? Ulama nih, ulama yang sudah mulai terjun ke politik ini bagaimana nih kalau dari segi persepsi Tengku sendiri? Ya, baik. Begini, politik itu adalah bagian dari Islam. Kalau kita beragama Islam, berpisah dari politik, itu bukan orang Islam. Kenapa? Karena dalam setiap fikih ada bab siasah, ada bab hudud. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah juga tidak boleh memisahkan umat muslim dari politik. Apa contohnya? Kita tahu bahwa dulu di masa Rasulullah wafat, tentu naiknya Abu Bakar menjadi khalifah juga karena sebab politik. Umar bin Khattab juga naik khalifah karena sebab politik. Dan kapan puncaknya? Saat Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muayyah bin Abi Sufyan. Sama juga seperti beliau setelah itu berperang dengan Aisyah. Itu juga sebab politik. Nah, oleh karenanya Islam tidak boleh berpisah dari politik. Maka Islam harus juga berperan penuh dengan politik. Mari kita sebutkan contoh kecil. Tersebar luasnya Islam juga karena politik. Tahun 711 kita bisa putar balik sejarah. Bagaimana dulu Tariq bin Ziyad datang ke Eropa pertama kali menyebarkan Islam. Karena politik. Di mana politiknya? Raja Rhetoric membuat kezaliman kepada masyarakat sehingga utusannya itu lapor kepada umat muslim. Apa perjanjian politiknya? Selamatkan ekonomi kami. Selamatkan negeri kami. Dan itu juga harus melalui politik. Nah, mana lain contoh? Kita bisa melihat bagaimana kerajaan Aceh juga tidak bisa terlepas dari politik. Iskandar Muda membuka ujung Sumatera dengan membuka jalur dagang internasional juga dengan politik. Kemudian Cunyadin, Tengku Umar juga dengan siasah politik. Nah, apalagi contoh seperti Raja Muda Tenom yang waktu itu dikenal oleh pihak Inggris, oleh Portugis, satu-satunya orang yang bisa membuat kapal laut internasional itu di bawah kekuasaan dia. Saya mau bilang sebenarnya Islam dengan politik tak boleh berpisah. Maka siapapun orang yang mengatakan kamu jangan politik, itu dia bukan orang Islam. Nah, saya tegas saya ngomong begini karena kami di pesantren juga dalam kitab-kitab fikih ada bab tentang politik. Sikit lagi saya ingin kasih contoh. Kita punya ulama dulu, ahli farmasi Aceh. Selain ahli farmasi juga ahli politik. Gurunya Tengku Cik di Tiro. Beliau adalah Syekh Muhammad Abbas, ngaji 17 tahun di Makkah. Pulang dari Makkah menulis kitab khusus namanya Tadhkirah Rakidin. Bahasa judul kitab saja sudah politik. Tadhkirah Rakidin, peringatan bagi orang yang tidur. Kenapa? Waktu itu PD sedang berkecamuk. PD Aceh Selatan sedang berkecamuk. Beliaulah ulama Tuha masa itu. Ditulis kitab. Coba baca isinya. Di situ beliau jelaskan tentang siasah politik. Saya sebutkan satu contoh. Dalam kitab Tadhkirah Rakidin itu, mazhab Syafi'i mewajibkan 40 orang baru bisa bangun solat Jumat. Kan begitu? Artinya saya mau bilang Aceh hari ini kalau ingin bangun Jumat harus jamaahnya 40 orang lebih. Itu teori dasar begitu. Beliau enggak. Beliau kata beliau dalam buku itu wajib sebanyak-banyaknya. Kenapa? Beliau punya tujuan. Kalau Jumat orang ramai itu sudah memberikan kesan siasah politik yang kuat bagi Aceh sendiri. Jadi kesimpulannya saya mau bilang sebenarnya Islam tidak boleh berpisah dari politik. Oke, Islam tidak boleh berpisah dari politik ya.